Mungkinkah makhluk-makhluk mengerikan yang diciptakan dari ketakutan anak-anak raksasa ini memang dulunya pernah hidup nyata di dunia pertama dan juga dunia kedua? Jadi apakah Im Sama ini akan berencana untuk membangkitkan kembali entitas-entitas mengerikan ini di perang ketiga dan mewujudkan impiannya untuk menguasai dunia? Ini tentu saja akan menghadirkan juga entitas lain yang belum pernah kita lihat sebelumnya, seperti Fenrir, ular dunia, dan bahkan naga mengerikan yang akan menjadi lawan berat dari Revive Luffy di perang final saga nanti. Chapter terbaru kembali menghadirkan beberapa misteri menarik yang membuat kita semakin penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di perang pertama dan juga perang kedua di dalam dunia ini. Jadi secara garis besar di chapter ini pun memberikan kita dua konteks isi penting dari ceritanya, di mana yang satunya tentang penculikan anak-anak Elbaf dan yang satu lagi tentang Pangeran Loki yang mengamuk. Jadi kita akan mulai dengan kasus yang pertama, di mana chapter ini pun memperlihatkan penculikan yang terjadi dari anak-anak raksasa di negeri Elbaf. Dalam konteksnya ini, para kesatria suci ini akhirnya mulai menjalankan rencana dari Samrock, yakni menculik anak-anak dan mengangkut mereka ke Maria Joa melalui kapal. Jadi cara yang mereka lakukan ini untuk menculik anak-anak di sini sangat unik ya, di mana mereka sepertinya menggunakan kemampuan mereka untuk mensukseskan misi dari Samrock ini. Kita telah melihat bagaimana mereka memanfaatkan berbagai kemampuan ini, dari Gunko yang menggunakan panah bayangannya, hingga Killingham yang mungkin saja dapat menghipnotis orang lain, dan Somers yang tampaknya mengubah ketakutan seseorang menjadi kenyataan. Meskipun belum dikatakan secara resmi apakah kemampuan menarik untuk mengubah ketakutan seorang menjadi kenyataan di sini adalah kemampuan Somers atau Killingham. Tamagon pribadi merasa ini adalah kemampuan dari Somers, mengingat karena dialah yang bertanya kepada Gunko tentang apa yang paling membuatnya takut. Kita langsung melihat sendiri pada chapter terakhir percakapan ini, di mana Gunko mengatakan dia takut akan adanya Nika. Nah, siapapun yang memegang kemampuan mengerikan ini, itu hal yang sangat berbahaya, dan bahayanya meningkat seiring besarnya ketakutan yang ditimbulkannya. Adapun ketakutan yang terlihat pada chapter ini sumbernya adalah apa yang telah dipelajari oleh anak-anak dari peringatan orang dewasa. Dan tentu apa yang telah mereka hafal juga dari mitos-mitos yang disampaikan oleh sejarah mereka, terutama apa yang disebutkan di dalam teks-teks suci dari Harley. Jadi ini artinya sebagian besar monster dan juga entitas yang muncul dan terwujud kemungkinan besar berasal dari dunia pertama ataupun dunia kedua, yang merupakan dua dunia yang muncul di zaman kuno. Dengan diperlihatkannya entitas-entitas ini, kita pun mendapati bahwa John Moongard telah muncul, dan dia seperti yang diketahui dalam mitologinya adalah putra dari Loki dan ular dunia di dalam narasi Nordik. Dia adalah salah satu penyebab terbesar hancurnya alam semesta. Karena dia memainkan peran penting di dalam Ragnarok, perang akhir dunia, sudah sepantasnya dia sama dengan ular api yang memainkan peran utama dalam menghancurkan dunia pertama. Entitas ini terlihat sangat benar-benar sama. Tidak berhenti di John Moongard, di chapter ini juga kita diperlihatkan kemunculan seekor naga, yakni Nidhogg, makhluk mitologi yang menggerogoti akar pohon Yggdrasil dalam cerita rakyatnya. Jadi, bagaimana jika makhluk ini adalah penguasa bumi yang bersekutu dengan ular api yang kita lihat di dunia pertama? Nidhogg dan juga John Moongard ini pun bersama-sama menjadi penyebab kehancuran dari dunia pertama. Kemudian yang juga ditampilkan di sini adalah serigala Fenrir yang tak seperti John Moongard, dan menurut mitologi Nordiknya dia adalah putra dari Loki yang memainkan peran penting di dalam peristiwa Ragnarok. Lanjut kita punya Draug yang menurut mitologi yang sama adalah makhluk mayat hidup yang menghuni kuburan. Ia ini dianggap sebagai salah satu roh yang tak menemukan kedamaian setelah kematian, dan penampilannya menyerupai zombie. Kemudian ada pun Nika, sebelum membahas penampilannya yang tampak seperti perwujudan ketakutan anak-anak. Kita tahu bahwa hanya ada satu Nika di dunia, tetapi orang-orang Elbaf berbeda dalam visi mereka tentangnya. Sebagian menganggapnya sebagai pembebas dan sebagian lagi menganggapnya sebagai penghancur. Nah, dan yang muncul di chapter ini adalah Nika yang dipandang sebagai penghancur. Meskipun kemunculannya dalam bentuk ini hanyalah refleksi ketakutan anak-anak, kita semua bisa melihat bahwa bentuk ini dapat diproyeksikan secara metaforis ke Marshall the Teach dengan Nika hitam yang sepertinya memiliki jenggot panjang.
Kemudian tak mengherankan jika Loki juga sebagai sumber ketakutan bagi anak-anak ini. Mengingat reputasinya yang buruk, terlebih gambarannya yang mewujudkan ketakutan mereka menunjukkan dia memegang pedang di samping palu, yang membuka kemungkinan bahwa pedang tersebut merupakan bagian dari gaya bertarungnya. Nah, seperti Loki, Big Mom juga adalah bagian dari ketakutan anak-anak ini sendiri. Itu terlihat di wujud ini. Ini juga tidak terlalu mengherankan karena hal ini menyebabkan bencana bagi Elbaf selama festival titik balik matahari musim dingin. Dan mungkin bencana itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya di antara suku Elbaf. Nah, kita lanjut membahas panel terakhir, yakni ketakutan yang dimiliki oleh Gunko. Mungkinkah ketika dia masih muda, dia diteror oleh Nika yang menjelaskan ketakutannya terhadap Nika? Ini sesuatu yang mirip sekali ya dengan apa yang dilakukan oleh Naga Langit terhadap anak-anak mereka. Orang tuanya ini akan menakut-nakuti anak mereka dengan huruf D dan mengancam akan datang dan juga memakannya. Nah, tentu bagi kalian yang belum tahu, dalam istilah Jepang, nama Gunko dapat berarti genderang perang, yang berarti Oda Sensei memberi nama gadis ini sesuai dengan apa yang paling ditakutinya. Sudah diketahui umum bahwa Nika menabuh genderang kebebasan mengikuti irama detak jantung. Kita beralih ke inti dari chapter selanjutnya, yakni berkisar pada Loki dan juga kebebasannya. Seperti yang diduga dari sifat liciknya, begitu beberapa ikatan terlepas, dia mulai mengancam dan membanggakan kemampuan dari palunya yang diurak-dir untuk menjatuhkan dan menembakkan petirnya. Ini mengancam akan menghancurkan Elbaf jika ikatannya tak dilepaskan sepenuhnya. Skenario yang bisa dibayangkan ke depannya sepertinya Luffy dan kelompoknya ini akan memilih untuk menghadapi Loki dan juga mengambil palunya. Luffy sepertinya tidak tertarik untuk menyerah pada ancamannya untuk membakar akar pohon Adam dan melepaskannya untuk menghindari hal ini. Jadi trio monster topi jerami inilah yang mungkin saja akan berhasil untuk menaklukkan Loki. Kita tahu sendiri, Loki tidak dalam kondisi terbaiknya saat ini. Ia terluka parah di bagian perut dan dada, masih dibelenggu oleh Kairoseki, dan efek dari 6 tahun penahanan sudah pasti menguras habis tenaganya. Jadi, kalau senjatanya ini dirampas, maka tak ada pilihan lain baginya selain mengungkapkan kebenaran kepada mereka. Lalu, itu pun menunjukkan kepada mereka bahwa bahaya yang mereka takutkan akibat pembebasannya tak sebanding dengan bahaya yang telah mengancam Elbaf saat ini. Para raksasa akan memberitahu Loki bahwa para kesatria suci telah melancarkan serangan di tanah kelahirannya ini sebagai persiapan untuk rencana pemerintah dunia untuk menaklukkan Elbaf secara paksa. Ia tak punya pilihan lain selain tawar-menawar dengan Loki, menawarkan diri untuk bertarung bersama mereka demi melindungi Elbaf sebagai imbalan atas pembebasan dari rantainya. Apalagi trompet darurat mengkonfirmasi penyerangan dan upaya penculikan anak-anak. Mungkin ini akan membantunya meyakinkan Loki ini yang akan mendorong Luffy setuju untuk membebaskannya. Meyakinkan juga Hayryudin akan kemampuan untuk mencegahnya jika ia mencoba untuk menyakiti Elbaf. Nah, apapun itu, Loki telah melakukan hal yang besar kepada kesatria suci dengan membakar sebagian pohon Adam. Ini pun mengalihkan perhatian dari penduduk Elbaf dari bahaya yang mengancam anak-anak mereka, dan perhatian utama mereka adalah memadamkan api sebelum melahap lebih banyak batang dari pohon kuno ini. Jadi hal ini mungkin akan meningkatkan peluang keberhasilan dari misi para kesatria suci. Tetapi kata-kata Hillingham di sini memberitahu kita bahwa segala sesuatunya mungkin tidak berjalan mulus, dan bahwa para raksasa mungkin akan menyelamatkan anak-anak tersebut sebelum mereka sampai ke genggaman dari para kesatria suci ini. Misi ini mungkin akan dilanjutkan oleh Saul, kepala sekolah Kiba, dan bahkan Gaban ikut terlibat di dalamnya. Nah, terakhir pada chapter ini juga menjelaskan tentang adanya seorang profesor yang ikut menghilang bersama dengan anak-anak raksasa. Ini persis dengan apa yang dikatakan oleh semua anak yang berada di sekolah Walrus. Jadi, apa mungkin di sini kita bisa menghubungkan seorang profesor dengan karakter misterius yang masih belum diperlihatkan di Elbaf sejauh ini, yakni karakter yang bernama Mosa. Mosa bisa jadi adalah seorang guru di sekolah tersebut. Diduga kuat adalah seorang profesor kimia atau fisika. Ini berdasarkan apa yang kita lihat sejauh ini karena sekolah Walrus ini sepertinya memiliki beberapa guru pengajar dengan guru yang secara spesifik mengajarkan anak-anak tentang mata pelajaran yang penting seperti matematika, sejarah, dan juga guru penjas. Yup, jadi mungkin saja ya Musa mendapatkan guru di bagian bidang profesor kimia atau fisika.
Yup, jadi terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam teori One Piece selanjutnya. Selamat berbuka puasa bagi kalian yang menjalankannya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.